Ini sama dengan menyangkut dengan warisan. Ya kan? Menyangkut dengan warisan, Pak. Seorang istri meninggal dunia. Ya kan? Dia punya harta pribadinya, Pak. Ketika dia punya harta dan dia tidak punya anak, setengah harta istri itu jadi milik suami, Pak. Suami sebagai ahli waris tunggal, ya, dia mendapat setengah harta istrinya. Setengah yang lain tentu kalau dia punya ibu kepada ibu, dia punya adik kepada adik, dia punya ayah kepada ayah. Yang namun setengah daripada harta istri itu jadi milik suami. Satu. Kalau tidak punya anak, Pak. Tapi kalau punya anak, seperempat harta istri jadi milik suami. Kalau punya anak. Sebaliknya, Pak, kalau suami meninggal, tidak punya anak, seperempat milik suami jadi milik istri. Yang lainnya ya kepada ayahnya, kepada ibunya, dan kepada siapa. Kalau punya anak, 8. Seperlapan harta suami jadi milik istri. Jadi makanya boleh-boleh saja, tetapi ada batasnya berapa yang boleh kita ambil. Yang boleh kita ambil adalah kalau tidak punya anak setengah. Kalau punya anak seperempat. Yang pertama yang seperti itu nyan mitos. Nyan mitosnya. Orang meninggal suami setelah beriddah, kemudian kawin dengan suami lain, lalu meninggal lagi, beriddah lagi. Lalu nak uragam kawin dengan perempuannya, nikah dia ni. Be ya, 2 yang kerja. Sebab mandum saja. Mandum meninggal kerja mentera. Jadi yang pertama mitos. Artinya ketika seorang anak begini, seorang anak tidak boleh melarang ayahnya untuk kawin. Seorang anak tidak boleh melarang ibunya untuk kawin. Kadang-kadang begini, orang anak itu melarang takut punya adik lagi. Hartanya juga mengalir ke dia, bahkan ke ibunya, kan? Jadi haram, berdosa seorang anak melarang ayahnya kawin lagi, melarang ibunya kawin lagi. Tapi ketika dia melarang dengan perempuan itu kawin lain, itu boleh-boleh saja, Pak. Boleh-boleh saja. Tetapi yang jelas, prinsip seorang anak bahwa kalau kawin dengan perempuan itu akan meninggal lagi, ini mitos. Yang jelas kita semua meninggal. Lagi apa Pak? Orang ceh baik dan betul melengah tirau. Mana nak tirau balhe melengah. Ya kan? Jadi ini mitos yang seperti itu tidak wajib percaya, Pak. Ya? Lanjut. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh kawin dengan perempuan berstatus istri orang. Ngempermoh kau, hajim kawin. Hansa, kan harum menteng, harum dan hansa. Lalu mana fikir harum dosa tapi sah. Wate sah anak sebut anak kita, enggak. Haram dan tidak sah. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh nikah dengan perempuan status beriddah, Pak. Dia sedang beriddah. Apakah indahnya indah cerai ataupun indah wafat. Jadi kita tahu tadi Al-Quran mengatakan seperti itu, sangat-sangat jelas, Pak, berindah 4 bulan 10 hari. Jadi baru 4 bulan, apalagi kurang lagi. Lalu perempuan itu menikah. Itu tidak sah nikahnya, Pak. Tidak sah. Jadi ketika tidak sah, yang pertama berdosa orang yang terlibat dalam pernikahan itu, Pak. Jadi 2 suami istri dia berdosa dan nikahnya tidak sah. Kemudian walinya, kemudian 2 orang saksi, Pak. Jadi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan itu berdosa, Pak. Ikut menanggung dosa ketika menikahkan seorang perempuan yang masih dalam masa